Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'dah. Wa ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Wesal TV yang berbahagia, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua di malam hari ini dalam keadaan berbahagia, berkumpul bersama keluarga tentunya. Syukur alhamdulillah, sangat senang rasanya kembali saya Aminullah dapat menyapa Anda semua dalam kajian Islam pada malam hari ini. Dan alhamdulillah telah hadir juga narasumber kita, yaitu Ustaz Maksum Badruzzaman. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya walaupun di akhir pekan sehat terus terjaga Ustaz ya. Masya Allah. Saat tema kita hari ini apa Ustaz? Insya Allah kita akan mengupas tentang salawat kepada Nabi SAW. Salawat pada Nabi Muhammad SAW. Itu tentang keutamaan salawat Ustaz ya. Ya betul. Baik. Ikhwatiman pemirsa Wesal TV yang berbahagia, tema kita pada malam hari ini yaitu keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami akan mengajak Anda semua untuk berdiskusi di layanan interaktif di nomor telepon 0813-1897-1237 atau layanan pesan WhatsApp di nomor 0821-1724-7997. Baik, hotel iman pemirsa Wesal TV yang berbahagia, kita akan sama-sama menyimak pemaparan dari Ustadz Maksum Badruzzaman terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustadz mungkin dapat langsung dijelaskan. Oke, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan sedikit dari waktu kita yang insyaallah kita akan gunakan untuk membahas sebuah kajian, yaitu kajian keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya tema ini saya sudah sampaikan, yang merupakan salah satu poin penting, yaitu salah satu dari tanda-tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan malam hari ini saya akan lebih banyak mengulas tentang keutamaan sholawat, kemudian makna sholawat, serta fadilah-fadilah yang akan didapatkan ketika seorang muslim bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja salawat ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebuah ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri memulai dengan sebuah perintah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
beserta para malaikatnya terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan berikanlah salam terhadap beliau. Nah, dari ayat ini yang merupakan ayat ini berbicara tentang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, maka para ulama menyebutkan bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib, dan sesuatu yang tersirat di dalam ayat tersebut adalah bahwa salawat ini ternyata adalah ibadah. Dan ketika kita menyimpulkan bahwa salawat ini adalah ibadah, maka ibadah ini perlu sebuah tuntunan, dan tuntunan ini tentu saja setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya 14 abad yang lalu. Oleh karena itu, kita selaku umatnya, walaupun jauh dari zaman Rasulullah SAW, kita bisa mengikuti arahan dari Rasulullah SAW dengan membaca hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama, itu salawat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pembahasan ini menjadi menarik karena kenapa? Berkenaan dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya, di mana beliau bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, ya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa hutta anhu asyra khati'atin wa rufi'a lahu asyra darajat," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat, 10 kali lebih banyak. Dan tentu ini adalah sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang muslim yang menjaga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak cukup sampai di situ saja, bahkan ketika kita bersalawat 1 kali kepada Nabi, maka kita pun akan dihapuskan dari 10 kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita 10 derajat lebih tinggi, ya, dari derajat kita saat ini. Oleh karena itu, Masya Allah, ya, salawat ini adalah sebuah ibadah yang sangat ringan diucapkan dengan lisan, tapi memiliki banyak keutamaan, banyak faidah yang bisa kita dapatkan dengan ibadah yang sederhana ini. Nah, kembali bahwa karena ini adalah ibadah, maka kita harus faham tentang apa itu makna salawat, ya, kemudian hukum membaca salawat, kemudian keutamaan-keutamaan apa saja yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, serta yang penting adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan salawat kepada umatnya, itu lafaz-lafaz salawat yang sahih dari Rasulullah SAW. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai dengan makna salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makna salawat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa, ya. Sedangkan makna salawat secara istilah ini berkaitan dengan tafsir ayat tadi, ayat ke-56 dari surat Al-Ahzab, di mana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa beliau mengutip perkataan Imam Al-Bukhari, kemudian perkataan Imam Abu Aliyah, ya, dan perkataan asar-asar dari para sahabat. Yang dimaksud dengan salawat, ya, yang terdapat di dalam ayat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi.
Apa maknanya? Apakah salawat kita dengan salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu sama? Ya. Ataupun salawatnya malaikat dengan kita sebagai manusia itu sama? Sama kaifiyahnya, sama maknanya, ya. Ternyata dari tafsir para ulama, salah satunya Ibnu Katsir, ya, menyebutkan bahwa salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi berbeda dengan salawat kita selaku umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga berbeda dengan salawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa amma in kanat min Allah fahiya sana'uhu alaihi wa dzikruhu fi mala'il a'la. Ya. Adapun salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah memuji, kemudian menyebutkan namanya di langit dan dikabarkan kepada penduduk langit, ya, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan nama ini atau pujian ini tentu saja menjadi istimewa. Karena kenapa? Yang memuji Nabi Muhammad SAW adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Allah Rabbul Alamin, penguasa semesta alam, ya. Zat yang sempurna. Ya, di balik kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman, Maha Rahim, ya, mengistimewakan Rasul pilihannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat, yaitu memuji-muji beliau, menyebutkan nama-nama beliau di sisi para malaikatnya. Ya. Tentu ini adalah sesuatu yang spesial, ya. Bukankah kita selaku manusia biasa, ya, ketika nama kita disebutkan, katakanlah kita sedang belajar di sebuah kelas, ya, disebutkan oleh guru kita bahwa nama kita disebut, kemudian dipuji akhlak kita bahwa kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang pandai. Tentu ini adalah sebuah kebahagiaan dan sebuah kehormatan bagi seorang manusia, bagi seorang murid di dalam kelas tersebut. Terlebih, ya, walillahi masalul a'la, ya, Allah itu mempunyai permisalan yang lebih tinggi dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama nabinya, memuji nama nabinya. Ini adalah sesuatu karunia dan nikmat yang besar bagi kita, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita umatnya. Karena kenapa? Kita diberikan atau dijadikan umat Rasul pilihan, umat Rasul terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat malaikat terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadu'auhum wastighfaruhum, ya, yaitu doa para malaikat dan istighfar malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma minal mu'minin fadu'auhum an yarfa'allahu dzikrahu wa yusni alaihi inda malaikatihi. Adapun salawat dari kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu doa yang kita panjatkan agar Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan namanya di langit, ya, di hadapan para malaikatnya. Nah, ini adalah sebuah makna, ya, yang dipilih oleh para ulama salaf, ya, bahwa salawat adalah doa, ya, dari kaum mukminin, orang-orang yang beriman, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan namanya di kalangan para malaikatnya. Tentu ini adalah satu pendapat, di mana ada pendapat yang lain, ya, bahwa pendapat kedua adalah doa dari seorang mukmin, ya, yang memintakan rahmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat pertama ini, ya, yang banyak dipilih oleh para ulama salaf, di antaranya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian Abu Aliyah, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir pun disebutkan pendapat Imam Al-Bukhari lebih condong memilih pendapat ini, yaitu doa
dari seorang mukmin agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan Rasulullah SAW, menyebutkan namanya, memujinya, ya, dan menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat. Nah, kemudian di dalam ayat ini wasallimu taslima, ya. Maka berikanlah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita membacakan salawat tadi, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyanjung, memuji Rasulullah SAW dan menyebutkannya di antara para malaikatnya. Yang kedua, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut untuk memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan assalam ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang indah, yang maknanya adalah keselamatan. Maka ketika kita memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika kita membacakan salawat diiringi dengan salam, ya, di tempat kita, ya, ataupun ketika kita berziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah memintakan keselamatan, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala assalam, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah assalam, yang Maha Selamat, ya. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disucikan dari keburukan, dari kekurangan, yaitu dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain bersalawat dan menyampaikan salam, ya, kita pun disunnahkan untuk memberikan keberkahan ataupun memintakan keberkahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan berkah berasal dari kata barakah dan maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan ini maknanya sangat luas, ya. Disebutkannya nama Nabi Muhammad SAW adalah keberkahan. Kemudian ditambahkannya pahala karena beliau adalah sebuah wasilah atau seorang wasilah yang menyampaikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan terus bertambah. Pahalanya akan terus bertambah seiring dengan amal ibadah yang dilakukan oleh umatnya. Nah, ini adalah sebuah ringkasan, ya, tentang makna salawat yang penting dan harus dipelajari dan diketahui oleh seorang mukmin. Terlebih lagi kita mengaku sebagai umatnya. Lebih dari itu, mengaku sebagai umatnya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memahami makna salawat dengan benar, ya, sehingga setiap ucapan salawat ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan faidah-faidah, hikmah-hikmah yang banyak dari ucapan kita, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pembahasan kita tentang hukum membaca salawat, ya. Itu hukum membaca salawat ini terbagi menjadi dua bahasan, yaitu yang pertama, hukum membaca salawat ketika kita mendengar, ya, diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ketika kita mendengar kajian, ya, kemudian mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, atau mendengar lantunan ayat Al-Quran yang di dalam ayat tersebut ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hukumnya? Apakah saat itu kita harus bersalawat secara langsung, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini wajib, ya, ataukah ini hanya sunnah ataupun mustahab, ya, anjuran? Maka para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat, ya. Ada yang lebih condong menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah mustahab saja. Atau lebih luas dari itu mengenai ayat tadi, apakah yang diwajibkan ini hanya bersalawat satu kali dalam seumur hidup, atau setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya.
Maka di sini saya akan menyebutkan salah satu pendapatnya Ibnul Qayyim ya rahimahullah, kemudian Abu Ja'far At-Tahawi, bahwa mereka menyebutkan bahwa hukum bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika namanya disebut, diperdengarkan, maka wajib bagi yang mendengar nama tersebut untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja ini pendapat yang kuat, pendapat yang rajih dengan berbagai dalil dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah ya. Yang pertama dalil dari Al-Quran tentu saja surat Al-Ahzab ayat ke-56 tadi ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut ya terdapat sebuah kalimat perintah yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dalil dari As-Sunnah, yaitu hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam qala syaqiya abdun dzukirtu indahu wa lam yusalli alaika faqultu amin. Bahwa Jibril alaihissalam, malaikat yang amanah ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan sebuah keburukan bagi siapa? Bagi seorang hamba ya, dzukirta indahu, seorang hamba, dan ini termasuk seorang muslim ya, yang ketika disebutkan namamu wahai Rasulullah ya, kata Jibril, yang ketika namamu disebut kemudian dia tidak bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah, maka ini didoakan keburukan oleh Jibril alaihissalam. Saqiyah ini adalah celaka, sengsara ya. Maka na'udzubillah min dzalik ya, kalau kita melihat hadis ini ya, berapa kali kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita lupa untuk langsung bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan mengucapkan paling tidak sallallahu alaihi wasallam atau alaihi assalatu wassalam. Nah ini menunjukkan ya, menunjukkan bahwa ketika ada ancaman ataupun peringatan dari Allah atau dari Rasulnya ya, terlebih doa dari seorang malaikat muqarrabun, malaikat yang sangat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dan doanya mustajab karena termasuk makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada peringatan seperti ini menunjukkan sesuatu yang wajib. Kalau sesuatu yang sunnah tidak mungkin akan didoakan keburukan, karena meninggalkan sesuatu yang sunnah itu adalah tidak dicela dalam syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqa mimbar, bahwa Rasulullah SAW menaiki mimbar ya, untuk berkhutbah tentu saja. Dan ini hadis ini ya, hadis sahih dalam Adabul Mufrad ya, berkenaan juga dengan datangnya bulan Ramadan, bahwa Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan amin, amin ya, sebanyak 3 kali diulangi seperti itu. Maka ini membuat heran para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendengarmu mengucapkan amin ya, sebanyak, dan diulangi sebanyak 3 kali. Sesungguhnya apa yang terjadi? Kata beliau, ja'ani Jibril, telah datang kepadaku Jibril alaihissalam. Kemudian beliau mengucapkan rogima anfun ya, abdin adraka abawaihi aw ahadahuma walam yudkhilahu al-jannah. Salah satunya yaitu mendoakan keburukan,
celakalah bagi seorang hamba yang mempunyai kedua orang tua ataupun salah satunya masih hidup tapi tidak mampu memasukkannya ke dalam surga. Artinya dia tidak sempat berbakti kepada orang tuanya. Kemudian celakalah seorang hamba yang kedatangan Ramadan, ya, tapi Ramadan ini tidak bisa membawanya kepada surga, yaitu tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, celakalah bagi siapa yang mendengar namaku disebut tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Ini subhanallah, kita akan kehilangan sebuah pahala yang besar. Kemudian kita didoakan keburukan, dan doa keburukan ini tidak terjadi kepada suatu yang sunnah, melainkan sesuatu ibadah yang wajib, karena meninggalkan sunnah tadi tidak dicela di dalam syariat Islam, ya. Kemudian ada hadis-hadis yang senada dengan dua hadis tersebut, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika namanya tidak disebut ini, ketika namanya disebut kemudian kita tidak bersalawat, maka kita dicela, bahkan didoakan keburukan oleh Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada dalil-dalil yang lain, bukan hanya celaan saja, bukan hanya doa saja dari malaikat Jibril, doa keburukan. Di sana pun ada sebuah amalan yang akan menjadi penghalang, ya, jalan kita menuju surga. Itu di mana Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al-Jami, "Man dzukirtu indahu fa khati'a as-salata alayya khati'a tariqal jannah." Ya. Barang siapa yang disebutkan namaku, kemudian dia lalai atau tidak mengindahkan namaku disebut dan tidak bersalawat, ya, maka jalannya ke surga akan dipersulit. Jadi berpengaruh ketika kita melalaikan salawat ini, ya, maka ini akan berpengaruh dengan mulusnya jalan kita menuju surga. Dan ini sebagai satu dalil yang sangat kuat tentang bahwa menjawab ataupun bersalawat kepada Nabi ketika namanya disebut itu adalah wajib hukumnya. Kemudian di hadis yang lain, ya, tentang sifat bakhil, ya, pelit. Tentu saja, ya, sifat pelit ini adalah sifat tercela, bukan dalam ajaran Islam saja, mungkin dalam sebuah tatanan masyarakat biasa ataupun adat, maka sifat pelit ini adalah suatu yang tercela. Dan kata Rasulullah SAW, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil itu adalah orang yang disebutkan namaku, ya, kemudian tidak bersalawat kepadaku. Ini disebutkan sebagai orang yang pelit, ya. Bahkan di riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syalbani, "Inna abkhalan nas," sesungguhnya orang yang paling bakhil. Bukan bakhil saja, ini rajanya yang bakhil, ya. Inna abkhalan nas, sesungguhnya orang yang paling bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebut kemudian tidak bersalawat kepadaku. Dan sifat ini adalah sifat tercela, dan celaan ini tidak terjadi kecuali kepada suatu yang wajib, karena suatu yang sunnah tidak dicela ketika ditinggalkan oleh seorang muslim. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda dalam Sahih Bukhari, "Wa ayyuda'in adwa'u minal bukhli." Ya, sebagai penegasan kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Jadi penyakit apa yang lebih bahaya daripada penyakit bakhil ini? Subhanallah, ya. Mungkin kadang-kadang kita lalai dari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika seorang ustadz mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, ketika kita membaca kitab ada nama Nabi Muhammad SAW, ketika kita mendengar sebuah rekaman di radio ataupun yang lainnya terucap nama Nabi Muhammad SAW, jangan sampai terlewat begitu saja, karena tadi akan didoakan keburukan oleh malaikat Jibril, kemudian kita akan dicap sebagai
orang yang paling bakhil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis-hadis yang lain ya, bahwa ada di sana salawat yang dikaitkan dengan sebab terkabulnya doa ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi ya. Jadi setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka terhijab, tertutup, tidak akan diijabah sampai orang yang berdoa tersebut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam kesempatan misalkan khutbah Jumat ya, kemudian bahkan di dalam salat kita setelah tasyahud ya, kita disunnahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui lisan Rasulnya bahwa sebelum memperbanyak doa di akhir tahiyat kita, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan ini. Jangan sampai kita capek-capek berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, tetapi ternyata doa kita ya, terhijab karena kurang, tidak dilengkapi dengan salawat ya. Karena itu ini adalah menunjukkan bahwa pendapat yang sangat kuat dalam masalah ini yaitu tentang wajibnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita mendengar namanya disebutkan. Kemudian yang kedua ya, tadi hukumnya ya, hukum ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Yang kedua dalam masalah salat. Apa hukum salawat di dalam bacaan salat kita, yaitu ketika tasyahud. Maka para ulama ya, dari kalangan para imam ya, satunya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tasyahud itu adalah hukumnya wajib di dalam salat ya. Baik tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang kedua, ketika salatnya ada dua tasyahud. Maka pada asalnya ya, karena di dalam masalah ini ada yang menyebutkan ini adalah rukun ya, ada yang menyebutkan sunnah, ada yang menyebutkan wajib. Maka pendapat yang memilih bahwa bersalawat kepada Nabi SAW adalah wajib, ini adalah pendapat yang sangat kuat ya. Dan ini berkaitan dengan hadis Fadalah bin Ubaid ya, ketika beliau salat, kemudian di akhir tahiyatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW mendengar. Maka kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, agungkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu silahkan berdoa. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah wajib ya, dilakukan dalam salat kita. Nah, oke. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang sifat-sifat salawat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tadi kita sepakat bahwa salawat kepada Nabi adalah sebuah ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah ibadah yang mulia karena banyak sekali keutamaannya, maka jangan sampai salah kita ketika mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama salawat-salawat yang kita ucapkan dalam salat kita. Jangan sampai kita keluar dari apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan sampai kita menambah-nambah di dalam salawat kita dengan sebuah perkataan-perkataan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diucapkan oleh para sahabatnya. Jadi dalam masalah ini, bahwa salawat ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW,
dan kita cukup untuk mengikutinya saja tanpa harus berkreasi, menambahkan, mengurangi, ya. Karena kenapa? Ajaran Rasulullah SAW itu adalah ajaran yang sempurna, tidak butuh penambahan dan pengurangan. Kemudian yang alasan yang lebih kuat, ya, dalam masalah ini, fa inna khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kenapa kita harus condong kepada salawat-salawat yang lain yang diajarkan oleh manusia biasa, itu, ya, dan meninggalkan salawat-salawat yang diajarkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa sighah, ya, beberapa lafaz salawat yang saya ambil dari kitab Sifat Salat karangan Syekh Albani rahimahullah, karena beliau di dalam kitabnya mencantumkan lafaz-lafaz salawat ini dengan riwayat yang jelas, kemudian dihukumi oleh beliau hadis-hadis ini, ada hadis yang sahih, kemudian ada yang hasan. Yang keduanya bisa dijadikan sandaran bagi kita sebagai bentuk amal ibadah, ya. Yang pertama tentu saja, ya, ada sekitar 7 lafaz salawat yang beliau tulis. Di antaranya yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa ala dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Jadi di sini yang pertama, kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kepada ahlu baitnya, kepada istri-istrinya, kepada keturunannya, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa ala dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mungkin ini banyak kita amalkan dalam salat kita, ya, karena simple. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga sahih, ya. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik. Jadi kalau yang kedua Allahumma lagi, tapi yang sigah yang ketiga ini wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi, dengan penambahan an-nabiyil ummi, ya. Ini pun sahih. Kemudian yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika, ya, dengan penambahan abdika wa rasulika, ya. Kemudian yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim wa innaka Hamidum Majid, ya. Kemudian yang ketujuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, dari ketujuh lafaz ini, ya, yang disampaikan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya, maka kita tidak mendapatkan satu riwayat pun menambahkan kata Sayyidina di dalam salawat Ibrahimiyah. Yang dimaksud dengan salawat Ibrahimiyah yaitu salawat yang disebutkan Nabi Ibrahim di dalamnya, itu yang biasa kita baca di dalam salat 5 waktu. Maka dari berbagai riwayat, ya, para ulama ahli hadis, salah satunya Syekh Albani dan ulama-ulama yang lainnya, berkesimpulan bahwa penambahan kata Sayyidina tidak terdapat di dalam hadis yang sahih. Oleh karena itu hendaknya kita
mencukupkan dengan lafaz-lafaz yang tadi. Dan yang termudah adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini di dalam salat. Adapun di luar salat, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka cukup menyebutkan sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam atau as-salatu wassalam alaihi. Itu sudah mencukupi sebagai sebuah salawat, ya, yang sesuai dengan perintah ataupun anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan salawat, ya. Karena kenapa? Setiap ibadah itu selalu diiringi dengan keutamaan. Ini sebagai bentuk motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan atau sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika kita menyebutkan ataupun melakukan ibadah sekecil apapun, maka kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu saja hadis yang tadi disebutkan di awal kajian ini, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan 10 kali yang lebih baik. Kemudian dihapuskan 10 kesalahan. Kemudian diangkat derajat kita 10 kali, ya, derajat yang lebih baik. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat di waktu pagi kepadaku 10 kali, kemudian bersalawat kepadaku di sore harinya 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku, ya. Dan ini diriwayatkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami, ya. Walaupun sebelumnya beliau menyebutkan hadis ini dhaif, kemudian taraju, ya, menyebutkan bahwa hadis ini adalah sahih. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Ini hampir sama dengan hadis yang tadi. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab, dan ini sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya, bahwa Ubay bin Ka'ab mempunyai waktu di malam hari yang beliau khususkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ubay bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, aku ingin memperbanyak salawat kepadamu, ya, karena Ubay tahu keutamaan salawat ini. Apakah aku boleh menjadikan 1/4 waktu berdoaku, ya, untuk membaca salawat kepadamu? Maka Rasulullah SAW bersabda, masyi'ta, silahkan, ya. Tetapi ketika engkau membacanya lebih dari itu, maka itu lebih baik darimu. Makanya Ubay akhirnya menambah. Saya ingin menambahnya menjadi 1/3. Kata Rasulullah SAW, masyi'ta, silahkan. Tetapi kalau engkau menambah dari itu, maka itu akan lebih baik bagimu. Kemudian ditambah lagi 1/2. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, seandainya engkau menambah lebih dari itu, maka itu lebih baik darimu, sampai 2/3. Maka Rasulullah SAW masih bersabda, masyi'ta, tetapi kalau engkau lebih menambah dari hal itu, maka itu lebih baik dari yang kau dapatkan. Sampai akhirnya Ubay bin Ka'ab menjadikan seluruh waktu doanya dengan salawat. Maka Rasulullah SAW bersabda, idzan tukfa, ya, hammak. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu maka, ya, keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini adalah fadilah yang sangat besar, ya. Hanya dengan mengisi waktu doa kita dengan salawat seluruhnya, maka keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini
Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Kemudian yang terakhir, inna aulan nas, di Rasulullah SAW bersabda, inna aulan nas biya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Ya. Disebutkan dalam Jala'u Afham ya, kitabnya Ibnu Qayyim, kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling layak ya mendekat kepadaku pada hari kiamat, yaitu manusia yang lebih layak untuk didekatkan ataupun kedudukannya didekatkan kepadaku pada hari kiamat, yaitu seorang hamba yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan tidak diragukan lagi, orang yang seperti ini adalah tidak terjadi kecuali kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Dia membasahi bibirnya dengan salawat, dan bukan sembarangan salawat, tapi salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak mengurangi, tidak menambah. Inilah yang berhak didekatkan, atau kedudukannya lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Oleh karena itu, lazimkanlah bersalawat ya, terutama pada hari Jumat ya. Kemudian pelajari salawat-salawat yang sahih dari Rasulullah SAW ya. Kemudian selain keutamaan, di sini saya akan memberikan fawaid ya, faidah ya, buah dari seseorang yang membaca salawat. Tentu saja yang pertama adalah realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, dan ini adalah perintah, dan perintah adalah hukumnya wajib ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan. Ketika kita bersalawat, maka kita telah mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidahnya mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat derajatnya 10 kali lipat ya. Kemudian ini adalah sebab mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selamatnya seseorang dari doa-doa keburukan yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam, yaitu dengan membaca salawat. Kemudian ini yang penting ya, bahwa salawat ini adalah sebuah sebab dan bisa jadi menjadi sebab terbesar ya, tetapnya ataupun bertambahnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah ketika seorang mencintai ya seorang yang lain, dia selalu mengulang-ulang namanya, terlebih lagi kepada Al-Habib Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, Rasul pilihan ya. Maka ketika benar-benar mencintainya, maka insya Allah lisan kita itu ringan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ya, yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, waktu-waktu atau tempat-tempat apa saja yang kita diharuskan ya membaca salawat. Yang pertama tentu saja ketika tasyahud di dalam salat kita ya, yang disebutkan para ulama ini adalah sebuah kewajiban. Yang kedua ketika salat jenazah. Salat jenazah itu kan 4 takbir ya. Yang pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua membaca salat, dan ketiga doa, dan yang keempatnya adalah salam. Kemudian ketika khutbah Jumat, yaitu tentu saja ini khusus kepada khatib ya, hendaklah ketika berkhutbah menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengajak ya para jamaah untuk sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ba'da ijabatil muadzin, ketika kita mendengarkan azan dan kita menjawab setiap kalimat muadzin, maka setelah selesai azan disunnahkan bagi kita untuk membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini juga sangat penting, yaitu ketika berdoa jangan sampai kita lupa bersalawat kepada
Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Tadi setiap doa yang dipanjatkan terhijab, tertutup. Jika apa? Jika tidak dibarengi dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika masuk masjid dan keluar masjid, ya, ini sebagaimana sebuah riwayat dari Abu Hurairah, ya. Jadi ketika kita masuk masjid, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ini adalah salah satu rangkaian, ya, dari doa masuk ataupun keluar masjid, ya. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kemudian ketika keluar juga bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa itu sudah mencukupi, tidak harus membaca doa setelahnya, ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya. Ketika kita mencukupkan dengan salawat saja tadi, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, para ulama yang menyebutkan itu adalah sudah cukup sebagai doa masuk masjid. Tapi lebih sempurnanya membaca tadi Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian ketika mendengar Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah kita sampaikan bahwa ini adalah wajib. Kemudian yang selanjutnya ketika berkumpul dalam sebuah majelis, ingat. Nah, makanya ketika bermajelis itu ada adab-adabnya. Jangan sampai kita bermajelis, berkumpul bersama teman-teman, bersama saudara, ngobrol, ya, kesana kemari, tetapi lupa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, majalasa qaumun majlisan, tidaklah seseorang, ya, atau sebuah kaum membuat suatu majelis, summa tufarriqu walam yadhkurullah walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sebuah kaum kemudian setelah itu berpisah dan di dalam majelis itu tidak disebutkan zikir kepada Allah, ya. Kemudian tidak disebutkan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW, illa kana alaihim tiratun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada mereka itu adalah keburukan. Kemudian menjadikan kepada mereka itu sebuah dosa yang ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya atau bila berkehendak akan memaafkannya. Tapi pada asalnya ketika berkumpul, apalagi perkumpulannya panjang, ya, kemudian banyak orang, jangan sampai kita atau majelis ini kosong dari zikir kepada Allah, kemudian kosong dari bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai terakhir ada sebuah nasihat, ya, yang nasihat ini sangat subhanallah, sangat luar biasa dari seorang ulama, ya, dari Syekh Siddiq Hasan Khan, bahwa beliau berkata, ya, setelah beliau memperhatikan, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau berkata, la syakka anna aktsarul muslimin salatan alaihi sallallahu alaihi wasallam hum ahlul hadis. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa dari kaum muslimin yang paling banyak bersalawat kepada Nabi adalah mereka adalah ahli hadis, ya. Karena kenapa? Kata beliau, ya, ahli hadis dan perawi-perawinya. Karena kenapa? Karena mereka selalu bersolawat ketika meriwayatkan ataupun membaca satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang ini menunjukkan penghormatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan realisasi dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kewajiban bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hum aulan nas bi Rasulillah, dan inilah, ya, mereka ahlu hadis ini adalah orang yang paling layak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi saya sebutkan hadisnya, nanti pada hari kiamat yang paling dekat kedudukannya kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan bahwa ahlu hadis, ya, adalah orang yang paling banyak bersalawat dan paling layak didekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat.
ya. Dan kedudukan mereka tentu saja berbeda dengan yang lainnya, karena mereka ahlu hadis, selalu mempelajari hadis, menyebarkan hadis, ya. Kemudian fa'alaika ya bagiyal khair wa taban najah, oleh karena itu kepada kalian yang haus dengan kebaikan, ya, dan ingin mencari keselamatan di dunia dan di akhirat, ya, maka kalian hendaknya menjadi ahlu hadis. Hendaknya kalian menjadi seorang muhaddis, yaitu ahli hadis yang bergelut dengan hadis Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Atau kalau tidak bisa menjadi muhaddis, au mutataffilan alal muhaddisin, hendaklah kalian merapat kepada para ahlu hadis. Agar apa? Agar kita banyak belajar hadis, kemudian agar kita termasuk orang-orang yang mengikuti ahli hadis, yang setiap dibaca sebuah hadis, dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz. Baik teman-teman pemirsa Wasal TV yang berbahagia, saatnya kita buka dialog interaktif di layanan telepon di 0813-1897-1237 atau 0821-1724-7997. Tapi Ustaz, ada pertanyaan lewat pesan WhatsApp Ustaz yang sudah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Mau tanya Ustaz, apakah Nabi juga bersalawat kepada Rasulullah? Nabi juga bersalawat, dan bagaimana kata Sayyidina salawat pada salat? Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit ya, baik. Barakallahu fikum. Semoga antum pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Nabi adalah qudwah, ya, contoh teladan dalam setiap peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi adalah orang pertama yang bersalawat, ya, merealisasikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini jangan diragukan lagi. Dan Nabi SAW pun membaca salawat yang sama, ya. Kemudian tentang Sayyidina sudah saya sampaikan bahwa Sayyidina ini kalau kita bahas secara umum, ya, manusia menyebutkan Sayyidina di luar sholat dan di dalam sholat, ya. Adapun hukumnya di luar sholat, maka ini diperbolehkan ketika misalkan, ya, kita dalam sebuah ceramah memotivasi yang lain untuk mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW, kita menyebutkan, marilah kita belajar akhlak Sayyidina Muhammad, ya. Ataupun kita memang terbiasa memanggil beliau dengan Sayyid. Ini diperbolehkan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Kemudian ini pun diriwayatkan riwayat dari kalau tidak salah Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya, dan hadisnya sahih, bahwa beliau bersabda, aku adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat. Jadi sayyid ini adalah pemuka, pemimpin, ya, terhormat, ya, itu pemimpin ataupun yang dihormati bagi kalangan para anak Adam pada hari kiamat. Nah, berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dirinya sebagai Sayyid nanti pada hari kiamat, maka para ulama menyebutkan, memperbolehkan kita memanggil Rasulullah SAW dengan Sayyid, Sayyiduna Muhammad SAW, itu di luar salat, ya. Tetapi ketika bersalawat di dalam ibadah salat kita, maka kita mencukupkan dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita ingin mencontoh manusia terbaik, mencontoh teladan terbaik, ya, mencontoh manusia yang ibadahnya paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita mencukupkan dengan lafad-lafad yang diajarkan, dan saya kembali ingatkan lafad yang paling mudah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ini saja yang kita amalkan di dalam setiap salawat kita agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Anissa di Bekasi, Ustaz, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau waktu sujud mau berdoa, apakah sebelumnya harus bersolawat dulu? Sujud berdoa, ya. Jadi salah satu anjuran Rasulullah SAW, ya, ketika berdoa yaitu memperbanyak doa di dalam sujud, karena sujud ini adalah keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu saja ketika kita berpatokan kepada hadis yang sahih tadi, kullu du'ain mahjub, ya, setiap doa terhalang, tertutup, terhijab, ya, hatta yusalla alayya, sampai yang berdoa tersebut, ya, bersalawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika bersujud pun, ya, kita berdoa, maka tidak mengapa kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bacaan salawat ini bukan termasuk hal yang diperselisihkan dalam sujud, karena yang diperselisihkan adalah bacaan Al-Quran, ya, ketika sujud. Maka ini ada sebuah larangan dari Rasulullah SAW. Adapun membaca salawat ketika sujud, maka pada asalnya diperbolehkan, terlebih lagi ketika berdoa dan doa ini akan terhalang dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membaca salawat. Oleh karena itu silahkan membaca salawat baik di awal ataupun di akhir. Maka pada masalah ini silahkan fleksibel, ya. Para ulama menyebutkan fleksibel, boleh mengucapkan salawat di akhir doanya ataupun di awal doanya setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dasuki di Kediri, Ustaz, yang bertanya, Ustaz, kalimat sallallahu ala Muhammad apakah termasuk bacaan salawat? Ya, betul, tidak diragukan lagi bahwa sallallahu ala Muhammad, ya, ini adalah sebuah salawat yang singkat yang kita amalkan ketika apa? Tadi, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut. Artinya berbeda dengan salawat yang kita baca di dalam salat. Maka di dalam salat sudah ada lafaz-lafaz tertentu dan banyak pilihan, yang pilih yang termudah, ya. Tetapi ketika di luar salawat, di luar salat, maka kita boleh ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan sallallahu alaihi wasallam, ya. Berbeda di dalam salat, tadi lafadznya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah, ya. Salawat yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Ibrahim. Ini yang harus dihafal, ya, dan diucapkan sebagai sebuah kewajiban di dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Adapun di luar salat silahkan mengucapkan salawat yang tadi yang pendek, sallallahu ala Muhammad. Ya. Baik Ustaz, berikutnya dari Pak Taufik Soleh yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk bersalawat saat berdoa dilakukan di awal atau di akhir, Ustaz? Ya. Jadi saya sampaikan, para ulama, ya, dalam masalah ini fleksibel tentang masalah posisi, ya. Salawat ini boleh di awal atau di akhir. Walaupun dari hadis Fadalah bin Ubaid, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika mendengar Fadalah ini berdoa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Fadalah, jika engkau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama lakukan adalah pujilah Allah Subhanahu wa taala, agungkan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawatlah kepadaku. Nah, di sini posisinya salawat ini setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca salawat. Artinya ini di depan, di awal doa. Dan ini lebih lebih sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama pun menyimpulkan memperbolehkan, ya.
ketika salawat ini ditunda ataupun diakhirkan ketika menutup doa kita, wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara Ustaz. Mungkin ada kalimat ikhtitam yang disampaikan Ustaz. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwa membaca salawat ini adalah ibadah, kemudian tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas kita adalah memperbaiki ibadah kita, memperbaiki salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan keutamaan salawat tersebut, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Baik kata iman pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah, demikianlah kajian Islam pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil faidah dari pertemuan kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya pada Anda semua yang mungkin sudah bertanya dan belum sempat terjawab. Mungkin kita akan menjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, dan kami ucapkan terima kasih pada Anda semua yang telah berpartisipasi dalam kajian Islam pada malam hari ini. Saya Aminullah, narasumber kita Ustaz Makhum Badruzaman, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.